Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala nabiyyil huda war rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Baik itu nikmat dalam bentuk sehat jasmani maupun nikmat rohani. Salah satu nikmat sehat badan, sampai detik ini kita masih beraktivitas sehari-hari, terutama melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sekaligus kepada kita semua sebagai umatnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan saya selaku khotib tidak lupa, tidak bosan untuk mengingatkan dan mengajak terutama kepada pribadi yang dhaif ini, juga kepada jamaah yang hadir di masjid yang mulia ini, untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi kelompok orang-orang yang muttaqun. Selanjutnya, para hadirin, dalam mukadimah tadi dan ingin saya mengutip menyampaikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, dan minta pertolonganlah pada sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya sabar dan salat itu adalah sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, bagi orang yang sudah konsisten melaksanakannya. Dalam kitab Tafsir Sawi kata wasta'inu ini merupakan fi'il amr, artinya ay utlubul ma'unata ala umurikum, yang artinya menuntut, memohon pertolongan atas persoalan-persoalan kamu yang dihadapi. Ista'in. Kemudian kata bisabri atau as-sabru al-habsu lin nafsi ala ma tukrahu, yaitu sabar itu menahan diri, menahan jiwa atas sesuatu yang tidak disukai oleh kamu. Itu pengertian sabar. Dalam ayat ini berpesan bahwa sabar dan sholat merupakan pokok yang menjadi acuan kita ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup yang kadang-kadang melelahkan, yang kadang-kadang membosankan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam tafsir Sawi juga dijelaskan bahwa
sabar itu terbagi 3. Pertama, sabru alal musibah. Yang pertama adalah sabar ketika menghadapi musibah. Baik itu musibah menimpa keluarga, musibah ketika di kantor ada fitnah, dan di seluruh aktivitas kehidupan kita mengalami cobaan, disikapi dengan sabar. Karena dalam sabar ini ada proses pengolahan informasi, sehingga dalam mengambil keputusan ada jalan yang tepat, tidak reaktif yang spontan yang pada akhirnya akan berakibat fatal. Sabar ketika menghadapi musibah, musibah ditinggal keluarga yang dicintai, musibah kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Itu sabru alal musibah. Yang kedua adalah sabru ala dawami ta'atihi, yaitu sabar ketika mendawamkan ketaatan, sabar melaksanakan konsistensi dalam perbuatan taat itu. Seperti kita melaksanakan tugas di kantor, itu sabar secara konsisten tiap hari pulang berangkat pagi, pulang sore, terus menerus dengan sabar melaksanakan dawamul ala ta'ati. Begitupun ketika melaksanakan sholat, konsisten kita menjaga melaksanakan sholat itu, baik dari sholat maghrib, sholat isya, subuh, terus menerus. Itu namanya sabar dalam melaksanakan ketaatan secara kontinu, secara terus menerus. Yang ketiga adalah sabru anil ma'asi fala yaf'aluha. Yang ketiga adalah sabar dari perbuatan maksiat, kemudian tidak mengerjakannya. Contoh ketika kita ada kesempatan, umpamanya di jabatan posisi yang bagus, di situ ada peluang untuk penyelewengan, ada korupsi contohnya, tetapi kita bertahan bahkan untuk menghindari perbuatan korupsi itu sabar atas perbuatan penyelewengan dan kita menghindarinya, itu pun kita akan mendapatkan pahala. Atau sabar ketika melihat kemaksiatan, ada peluang kita melakukan perbuatan maksiat, untuk berzina, lalu kita menghindari, untuk sabar untuk menghindari perbuatan itu, fala yaf'aluha, kemudian tidak mengerjakannya, maka itu pun kita akan mendapat pahala karena menghindari dari perbuatan maksiat itu. Ini yang ketiga, yaitu sabar menghadapi kondisi yang sulit, yang menyebabkan perbuatan dosa, tetapi kita mampu untuk meninggalkannya. Seperti fitnah Nabi Yusuf ketika oleh Zulaikha. Ketika Zulaikha bagaimana akan melampiaskan nafsu syahwatnya, tetapi Nabi Yusuf dengan sabar, bahkan dia lari untuk menghindar dari suasana perselingkuhan itu. Itulah sabar ketika menghadapi maksiat, sabar mengalami perbuatan yang menimbulkan perbuatan dosa. Itulah yang dimaksud penjelasan dalam sabar dalam kitab tafsir. Kemudian sabar pada sholat, untuk melaksanakan sholat. Sholat secara bahasa adalah doa, berdoa. Namun definisi menurut istilah, aqwalun wa af'alun muftatahun bitakbiri wa muhtatamun bitaslimi. Jadi sholat itu beberapa ucapan, beberapa pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini sholat yang sering kita laksanakan. Karena dalam sholat itu ada ketenangan hati, ada kesejukan, ada sandaran dan berkomunikasi dengan Allah. Banyak ayat Al-Quran menginformasikan, aqimis sholata lidzikri, kata Allah. Kerjakanlah, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Kemudian ayat yang lain, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya
Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada yang mengkritik, katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kenyataannya banyak orang Islam yang melakukan perbuatan penyelewengan, banyak yang maksiat, banyak yang korupsi. Ini bagaimana? Apakah ayatnya ada yang salah? Apa Allah tidak konsisten? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Memang betul umat Islam kadang mengerjakan sholat, tetapi pada saat yang lain dia juga mengerjakan maksiat. Pada kesempatan yang lain dia juga melakukan korupsi, penyelewengan. Tetapi mari kita lihat itu dari sudut yang objektif. Mari kita evaluasi. Boleh jadi sholat kita belum memiliki efek, belum memiliki dampak pada perilaku kita sehari-hari. Boleh jadi ketika kita melakukan takbir, kita berkomitmen kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita berikrar sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu kan kita sudah ikrar, sudah komitmen. Tetapi apakah hati kita hadir dengan apa yang kita ucapkan? Boleh jadi ketika kita takbir, hati kita masih mengawang-awang. Hati kita masih di pekerjaan. Hati kita masih memikirkan bisnis. Sehingga sholat yang hanya kita kerjakan adalah secara fisik saja. Sementara hati kita, batin kita belum hadir ketika menghadap Allah. Maka boleh jadi wajar ketika sholat masolat sehingga ada STMJ, sholat terus maksiat jalan. Inilah yang perlu kita evaluasi. Jangan-jangan sholat kita selama ini hanya gerakan badan saja. Hati kita belum hadir, hati kita belum berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari uraian yang singkat tadi ingin saya simpulkan bahwa mari menjadikan sholat dan sabar itu sebagai sandaran hidup, sebagai pegang hidup. Apalagi dalam kondisi waktu sekarang, zaman yang serba cepat, yang serba singkat, yang serba instan. Kadang-kadang nilai kesabaran kita diuji dengan sungguh luar biasa. Banyak orang yang bypass bagi jalan yang pintas sehingga berakibat fatal dalam kehidupan kita. Kemudian marilah sholat ini menjadikan kebutuhan kita, bukan menjadi melaksanakan pemenuhan kewajiban, karena itu akan menjadi beban. Ketika Allah untuk disembah disuruh untuk aqimi sholata li dzikri, bukan berarti Allah itu tidak ingin disembah. Sebab ketika baik kita menyembah Allah, baik kita sholat maupun tidak, Allah tidak pernah rugi. Pernah saya sampaikan dalam kesempatan yang khutbah yang lalu. Ketika kita tidak sholat, apa Allah tidak akan rugi? Allah akan rugi? Tidak. Apa Allah akan berhenti menjadi Tuhan? Tidak. Terus aja Allah menjadi Tuhan. Kalaupun sekalipun manusia tidak menyembah Allah, tidak sholat. Atau ketika kita sholat, apakah Allah akan lebih bertambah besar? Tidak. Karena Allah sudah mempunyai sifat Al-Kabir. Allah Maha Besar. Jadi baik sholat maupun tidak akan berdampak pada Allah, tetapi dampaknya pada diri kita sendiri. Itulah para hadirin pada khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat diambil hikmahnya, dan jika mengandung kekurangan, ini semata-mata dari pribadi saya yang dhaif ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bikum bima min dzikril hakim. Taqabbalu minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa sairil makhluqatil lati istahaqqat maghfiratuh. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka wa zaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'diha tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.